membaca ayat itu harus lengkap. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran bermodalkan terjemahan saja tanpa ada piranti sarana ayat alat yang kita gunakan untuk memahami ayat Al-Quran dan Sunnah tadi, nanti kita keliru, cenderung sesat. Nah, maka di antara cara kita di dalam tafsir Al-Quran itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu biasanya baca satu ayat. Penggalan ayat berikutnya atau di ayat berikutnya ada penafsiran tentang ayat sebelumnya itu. Nah, ini mesti kita baca dengan baik dan benar. Apa contohnya? Ya, di sini disebutkan misalnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dalam surat Al-An'am ayat 3. Nah, ini bunyi satu ayat. Wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya apa ini Bapak Ibu? Dan dialah Allah di langit, dan dia juga adalah Allah di bumi. Ya. Nah, kalau kita pahami ini secara literal, berarti di langit ada Allah, di bumi ada Allah. Tapi kan katanya Allah itu di langit. Mengapa Allah menyebut pula di bumi? Bukankah Allah dalam pemahaman ya yang cenderung arah-arahnya kepada penjasmanian, memisikkan Allah Ta'ala tadi, ya di sini Allah menyebut dia di langit. Kemudian disebutkan pula di bumi. Padahal kan Allah di langit bersemayam di aras dalam pemahaman mereka tadi. Nah, maka tidak boleh berhenti sampai di sini ayat ini. Jangan diberikan titik di sini, tapi koma dulu. Allah Ta'ala di langit dan dia juga di bumi. Apakah pemahaman fisikal? Ya. Karena banyak orang yang membawa pemahaman ayat itu zahirnya begitu, tangan ya tangan. Nah, coba dipahami ayat ini. Kalau dengan pembahasan, dengan pendekatan zahir, literalnya. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Padahal lanjutan ayat ini kan jelas. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Allah kembali. Maksud Allah di langit, Allah di bumi itu adalah ya'lamu, Allah mengetahui sirrakum, apa yang kalian rahasiakan, wa jahrakum, apa yang kalian ungkapkan, wa ya'lamu ma taksibun, dan segala yang kalian kerjakan itu Allah Maha. Itulah maksudnya wa huwallahu fis samawati wa ma fil ardi. Allah di langit, Allah di bumi. Ya, maksudnya bukan makna literal pendekatan fisik. Allah di langit, pindah malam nih ke bumi, itu naik lagi ke langit. Itu pendekatan fisik. Ya, jauhkan itu dari pemahaman kita, karena makna ayat ini bercerita tentang Allah mengetahui segala. Jadi coba pemahaman akidah itu bawa ke arah yang demikian. Ya, ini sekarang kajian-kajian akidah membawa pemahaman fisikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya substansi dari kajian akidah itu rasa bertuhan, di mana kita diawasi, ditatap, dilihat oleh Allah, yang ujungnya nanti akan melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, itu akhirnya pada hilang, sehingga muncullah kajian mengenal tubuh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan oleh penceramah tersebut di bagian awal adalah benar, yaitu tidak boleh membaca Al-Quran itu dipotong-potong, dan membaca ayat Al-Quran harus lengkap. Kemudian tidak boleh mentafsirkan Al-Quran hanya dengan terjemahan. Dan tidak bisa kita mentafsirkan Al-Quran berdasarkan potongan-potongan ayat tanpa piranti atau sarana pendukung untuk dapat memahami Al-Quran. Karena nantinya akan keliru. Ya,
Jadi sampai di sini benar apa yang disampaikan oleh beliau. Akan tetapi kemudian apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut di poin berikutnya itu cenderung membuat framing dan membuat fitnah, penggiringan opini bahwasanya ada kelompok-kelompok yang mereka itu mujassimah karena memahami Al-Quran itu hanya dengan tekstual saja, tidak melalui penafsiran yang benar. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami adalah tidak semua orang yang memiliki ilmu alat, terutama bahasa Arab, kemudian bisa dan boleh mentafsirkan Al-Quran. Begitu juga tidak boleh mentafsirkan hadis. Karena seandainya dengan menguasai ilmu alat, kemudian boleh mentafsirkan Al-Quran, boleh mentafsirkan hadis, maka sudah bisa dipastikan agama ini akan rusak. Orang yang membaca tafsir pun ketika tidak memahami tafsir tersebut sesuai dengan pemahaman para mufassirin, para ulama, maka juga bisa tersesat. Sebagai contoh, ada orang yang ditokohkan, disebut sebagai kiai, kemudian mentafsirkan ayat yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Beliau mengatakan, sesuai penjelasan di dalam tafsir Jalalain, maka ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka bertanyalah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukan kepada kiai, bukan kepada ustadz, bukan kepada ulama. Karena di tafsir Jalalain disebutkan ahli dzikir yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini jelas perkataan batil. Karena tidak dijelaskan secara benar. Memang secara konteksnya asbabun nuzul ayat tersebut adalah ketika orang-orang kafir mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat tersebut agar orang-orang kafir pada saat itu bertanya kepada para pendeta dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka membaca Taurat dan Injil. Mereka mempunyai ilmu tentang risalah kenabian dan khabar risalah bahwasanya akan diutus Nabi Muhammad SAW itu tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Artinya orang-orang kafir pada saat itu yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW diperintahkan bertanya kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memahami Taurat dan Injil. Apabila orang-orang kafir pada saat itu tidak mengetahui, bukan mengikuti riwayat tekstualnya, bertanyalah kepada Yahudi dan Nasrani, kemudian dipakai untuk saat ini. Itu salah kaprah. Karena Injil saat ini bukanlah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan inilah salah satu bukti orang yang mempunyai ilmu alat akan tetapi masih tetap bisa salah di dalam memahami tafsir Al-Quran apabila tidak merujuk kepada pemahaman para mufassirin, para ulama. Kemudian lagi, ada yang memaknai hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal, dan dimaknai dengan sesuai hawa nafsunya. Dia memandang indah laki-laki yang memakai anting, sehingga keindahan menurut hawa nafsunya dibenarkan dengan memakai hadis tersebut. Maka ini jelas tafsir yang sesat, menyesatkan. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan anting adalah hiasan yang dikhususkan bagi wanita, bukan bagi laki-laki. Silakan lihat, tidak ada bayi laki-laki yang dipakaikan anting untuk menghiaskan bayi tersebut supaya tampak indah. Kalaulah ada bayi laki-laki dipakaikan anting, maka akan difahami oleh manusia bahwasanya itu adalah bayi perempuan, bukan bayi laki-laki. Tentu pemahaman tersebut
adalah pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para ulama, pemahaman para salafus soleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah-kaidah yang sudah diterapkan oleh para ulama untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Sudah ada para ulama-ulama kibar yang mentafsirkan Al-Qur'an. Kita belajar dari kitab-kitab mereka. Mereka orang-orang yang memahami betul ilmu syariat ini, terutama ilmu tafsir Al-Qur'an. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara teks jelas bisa difahami tanpa penafsiran. Ada ayat-ayat yang butuh ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya, tidak juga dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Oleh karenanya, manhaj salaf adalah manhaj yang lurus. Memahami Al-Quran dan hadis dengan cara yang sesuai atau mengikuti para pemahaman para salafus soleh. Tidak mentafsirkan Al-Quran dan hadis hanya secara tekstual, terlebih dengan serampangan, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok untuk mendukung akal dan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, benarkah manhaj salaf, orang yang beragama secara tekstual dan mujassimah itu apa ya Ustadz? Ini kayaknya sering baca di media sosial ini ya. Ya, mereka menuduh Wahabi, Salafi Wahabi, katanya terlalu tekstual dan menuduh karena mujassimah. Pak, tekstual itu apa sih Pak? Tekstual itu artinya memahami suatu perkataan dalil Allah dan Rasulnya secara sesuai dengan teksnya. Paham tidak? Artinya sesuai dengan lahiriahnya. Ketahuilah Pak, kita wajib memahami ucapan Allah dan Rasulnya harus sesuai dengan teksnya dulu. Harus sesuai dengan apa? Teksnya dulu. Karena itu konsekuensi fasih. Konsekuensi apa? Fasih. Allah mengajak bicara para sahabat dengan apa yang mereka paham. Rasulullah mengajak bicara para sahabat dengan apa yang mereka langsung pahami. Bukan dipahami setelah direka-reka, tapi langsung dipahami. Saya mau tanya, kalau saya berkata, saya melihat singa, apa yang antum pahami? Kok diam? Saya melihat binatang buas, namanya. Apakah antum langsung berpikir, oh maksud Ustadz itu mungkin seorang laki-laki pemberani kali bagaikan singa? Enggak mungkin kan? Kita berbicara itu pas sesuai dengan apa yang langsung kita pahami dulu, iya kan? Secara teksnya dulu. Jangan dipalingkan kepada makna lain kecuali kalau ada apa? Indikasi. Kalau saya berkata begini, saya melihat singa menunggang kuda, baru kita akan berpikir nggak mungkin ini singa biasa. Tapi ini maksudnya apa? Kiasan. Ini namanya laki-laki yang pemberani bagaikan singa. Paham tidak Pak? Jadi perkataan manusia sehari-hari dibawa dulu kepada teks dulu. Makanya semua manusia saya katakan tekstual, harus. Kalau antum bilang ke anak, nak, beliin kambing sana ke pasar. Pergilah si anak ke pasar, pulang-pulang bawa ayam. Bapaknya bilang, kenapa kamu beli? Pak, yang saya pahami, kambing itu kiasan, Pak. Ya, yang saya pahami dari kata-kata bapak, kambing itu adalah hewan-hewan binatang ternak. Jadi menurut saya ayam pun masuk. Kira-kira bapak boleh mengambak nggak sama anak, Pak? Ya Allah, disuruh beli kambing kok malah dipahami ayam. Nah inilah Pak, orang yang selalu bilang apa?
Kita nggak boleh tekstual, harus kontekstual. Lah kayak begini jadinya nanti Pak. Allah dan Rasulnya, Allah itu bahasanya fasih. Dan konsekuensi fasih itu adalah langsung dipahami oleh akal dan pemahaman kita. Saking fasihnya. Sekarang kalau ternyata kita tidak boleh tekstual tapi harus kontekstual, dari mana kita tahu Allah berfirman ini maksudnya begini dan begitu? Oh enggak, ini majas, ini kiasan aja. Maksudnya begini. Berarti itu tidak fasih. Bertabrakan dengan kefasihan kalau begitu. Allah Subhanahu wa taala ya akhwat Islam ya, ketika mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayar zakat. Artinya apa? Nah, disuruh kita mendirikan salat, membayar, itulah tekstual ayat itu. Ya, datang orang sufi, oh enggak, Al-Quran itu ada makna yang terlihat, ada yang makna yang batin. Yang kamu pahami itu makna terlihat. Kalau saya melihatnya makna batin. Salat itu maksudnya, ya, kita berusaha untuk banyak bermunajat sama Allah. Jadi sebetulnya enggak, salat pun enggak apa-apa, yang penting munajat. Coba Pak, bisa hancur loh Pak ayat ini, seenaknya aja dipahami. Iya. Maka dari itulah Pak, makanya kan dalam ilmu usul fikih ada istilah nas, ada zahir, ada muawal, ada mujmal, ada mubayyan. Kan ada pembahasannya. Tidak boleh misalnya dalam satu ayat, dalam satu kata ada mempunyai dua makna atau lebih. Biasanya di antara dua atau tiga makna itu ada satu yang paling kuat. Saya berikan contoh. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi mereka yang tidak baca Apa maksud tidak ada? Tidak ada la. Ini kan mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama meniadakan. Yang kedua makna yang pertama meniadakan keberadaan. Ini tidak mungkin. Yang kedua meniadakan keabsahan. Yang ketiga meniadakan kesempurnaan. Makna yang paling kuat daripada dua makna yang kedua dan ketiga yang mana? Yang pertama dulu. Tidak boleh dibawa kepada yang ketiga kecuali apabila ada dalil. Sekarang bagaimana Anda hendak membawa suatu perkataan kepada makna lain tanpa dalil? Tidak boleh. Ini namanya mentakwil dengan tanpa hujah. Paham gak sih Pak? Paham gak? Kalau saya berkata, saya melihat singa, Bapak langsung berkata, oh maksud Ustadz paling itu orang yang gak boleh. Karena saya mengatakan, saya melihat singa. Pada asalnya apa? Makna yang paling kuat apa? Binatang buas kan? Itu makna yang paling kuat. Makna yang lemah apa? Laki-laki yang bagaikan makna yang lemah kan Pak? Paham nggak Pak? Paham nggak? Sekarang tidak boleh kita pahami dulu dengan yang kedua tanpa ada apa? Indikasi dan bukti. Paham tidak? Demikian pula firman Allah dan sabda Rasulullah, tidak boleh langsung dipalingkan tanpa ada bukti. Nah, kenapa kita disebut mujassimah Pak? Ketika Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Apa kata mereka? Kamu itu tekstual kamu itu. Istawa itu maknanya ada 6 kata mereka. Lalu mereka mengatakan istawa itu diantara maknanya menguasai. Kita katakan Mas, kalau istawa saja ya, tapi kalau istawa ala setelahnya itu hanya satu makna, yaitu ala dan wartafa. Ini yang mengatakan seorang ahli ulama bahasa Arab namanya Ibnul Arabi. Bahkan Ibnul Arabi ketika mendengar ada seorang laki-laki berkata begini, istawa bukannya maknanya istaula, menguasai. Apa kata Ibnul Arabi? Diam kamu. Orang Arab tidak mengatakan istaula menguasai kecuali kalau ada lawan.
Arash dikuasai Allah, karena sebelumnya dikuasai orang lain, karena ada lawan baru Allah kuasai, sementara Allah tidak punya lawan. Nah inilah yang akal Islam. Padahal yang kita pahami sesuai dengan pemahaman orang-orang Arab asli, fasih. Itu pernyataan para ulama bahasa Arab seperti Ibnu Arabi. Ya. Nah, masalahnya Pak, mereka mengatakan begini, kalau Allah bersemayam di atas arash, berarti Allah butuh tempat dong. Nah, itu. Dia kiaskan dengan makhluk. Yang namanya antum berada di atas sesuatu, berarti antum di atas tempat. Inilah Pak, kesalahan banyak orang itu Pak, menolak nama Allah itu gara-gara apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah bersemayam di atas arash, berarti arash Allah lebih gede dari Allah dong. Kenapa dia begitu berkata? Karena dia mikir kayak orang. Orang kalau berada di atas kasur, di atas apa? Sesuatu, tempatnya lebih gede daripada dirinya. Dikiaskan sama dia. Sementara Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Inilah ya Pak, kalau Allah sudah dikiaskan oleh akal pikirannya dengan makhluk pasti. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya melihatnya Allah, mendengarnya Allah tidak sama dengan apa? Melihatnya Allah makhluk dan mendengarnya makhluk. Ya, sama. Sifat yang lain pun sama begitu.